Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah ketemu lagi sama ana dan ikhwani fiddin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Fusulul Adab wa Makarimul Akhlaq al-Masyru'ah. Nah, ingat kembali kita ulang, kitab ini karangan siapa? Karangan Syekh Abdul Wafa Ali bin Aqil al-Baghdadi, ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita seperti biasa kita murajaah apa motivasi. Ada satu kata dari beliau yang luar biasa yang menjadi motivasi Islami untuk kita semua. Apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwasannya kewajiban yang ada pada kita sangat banyak, sedangkan waktu kita sangat terbatas. Artinya Allah memberikan banyak kewajiban kepada kita, akan tetapi apakah cukup waktu kita, usia kita untuk melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Ini kembali menjadi motivasi. Apa yang hari ini antum lakukan, apa yang telah akan antum persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Nah, kita akan masuk pada materi yang selanjutnya, materi atau bab kelima atau fasal kelima. Dalam kali ini beliau Syekh menyebutkan diantaranya adalah adab, bagaimana adab sosial, ya, bagaimana cara kita untuk memperlakukan manusia pada umumnya. Nah, ikhwan fillah, kita bacakan bahwasannya di sini Syekh menyebutkan, dan termasuk akhlak yang mulia adalah tidak menyamaratakan manusia seluruhnya, namun memperlakukan mereka sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, dan menutupi kesalahan mereka adalah hal yang mulia. Begitu juga janganlah buang angin sembarangan. Nah, syuf, lahid, lihat nih, dengerin baik-baik. Jangan buang angin sembarangan, bersuara maupun tidak, ya, baik yang jahar maupun yang sir. Ini sudah bukan khilaf lagi nih. Ini bukan khilaf, ya. Jadi yang jahar maupun sir ini tidak termasuk pada adab Islami. Nah, jika ada yang mendengar, misalkan ada di antara antum yang mendengar suara durat tersebut atau angin tersebut, maka anggaplah demikian seakan-akan dia tidak mendengarnya atau pura-pura tidur kalau misalkan dalam kondisi tidur, ya. Yang demikian adalah termasuk kemuliaan akhlak, ya. Jadi ini pada materi kali ini kita belajar mengenai akhlak pribadi seorang muslim, ya. Untuk antum yang masih suka kalau sama teman kan biasanya kayak begitu, ya, suka asal sembarangan aja gitu. Jadi mulai hari ini diperhatikan, ya, setelah kita mempelajarinya. Lihat dengan sebagaimana di sini dikatakan, agar kita tidak menyamaratakan manusia, namun kita perlakukan mereka sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Nah, ada salah satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW kemudian menanyakan, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Kemudian Rasulullah SAW berjihad di jalan Allah. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Kemudian dikatakan, as-salat wal waqtiha, salat tepat waktu. Kemudian ada lagi yang menanyakan, orang lain, ya, menanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Dikatakan sedekah. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ada lagi yang menanyakan berbakti, kemudian dikatakan Rasulullah berbakti kepada orang tua. Artinya Rasulullah SAW memposisikan, ya, karena saat itu kemudian ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, kenapa engkau menjawab dengan jawaban yang berbeda padahal pertanyaan mereka sama? Kata Rasulullah SAW apa? Bahwasannya kadar amalan seseorang itu atau kesanggupan mereka berbeda-beda. Ada memang orang yang sanggup dan memang luar biasa dalam sedekahnya, hingga akhirnya Rasulullah SAW mengatakan amalan yang paling utama untuk dia adalah sedekah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan apa amalan paling utama untuk dia? Nah, karena dia adalah orang yang rajin puasa, dikatakan bahwa amalan yang paling utama untuknya adalah berpuasa. Artinya kita coba untuk menjaga di sini batasan-batasan juga, ya. Jadi antum kalau misalkan ngomong dengan orang tua, artinya nggak sama kayak antum memperlakukan diri antum dengan teman antum, ya. Ketika kita ngomong dengan orang tua, masa ngomongnya lu gua, kan gitu, nggak pantas, nggak sopan. Ngomonglah Kalau bahasa Jawanya pakai kulo, panjenengan dan lain-lain lah.
Mungkin begitu bahasa sopannya antum yang lebih paham. Jadi mulai diperhatikan bagaimana cara kita bermuamalah terhadap orang tua, bagaimana kita bermuamalah terhadap teman, bagaimana kita bermuamalah terhadap guru, asatidzah, bagaimana kita bermuamalah terhadap orang-orang yang lebih dewasa kepada kita. Jaga adab dan akhlak kita, tidak mengangkat suara misalkan, atau lemah lembut, tidak terburu-buru ketika ngomong, ketika berbicara, dan ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sedikit tambahan, ada salah satu hal yang luar biasa yang biasa dilakukan oleh orang salaf. Apa itu? Orang salaf itu diantaranya adalah dia membiasakan ketika memanggil seseorang mereka dengan mendahulukan doa terlebih dahulu. Misalnya apa? Dikatakan, wahai anakku, semoga Allah meridhoimu. Wahai guruku, semoga Allah meridhoimu. Baru kemudian dikatakan hajatnya. Hajatnya apa? Wahai anakku, semoga Allah meridhoimu, tolong ambilkan saya air minum. Atau wahai anakku, semoga Allah meridhoimu, memberkahi ilmumu misalkan, tolong kamu belajar ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, pembiasaan-pembiasaan seperti itu adalah hal yang baik, dan hal yang inilah, yang seperti inilah yang menjadikan umat Islam pada saat itu umat yang memang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk antum, untuk ana dan kita semua, menjadi evaluasi untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Jangan lupa untuk antum tutup dengan doa kafaratul majelis. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.